Ya, setelah tadi sudah tahu ternyata di SNI tahun 2013 itu nilai tegangan dasarnya itu adalah tegangan dasar untuk kondisi ASD, Allowable Stress Design. Jadi desain yang bersifat elastis ketika menahan beban rencana. Nah, karena ada 5 faktor yang mempengaruhi kekuatan dari sebuah kayu, maka 5 faktor itu menjadi faktor koreksi pada tegangan pada tegangan ini. Pada tegangan ini. Jadi nilai ini tuh masih dikurangi lagi gitu. Jadi sudah ada kondisi elastis, kemudian masih dikurangi lagi dengan faktor koreksi. Pertama, faktor koreksi itu adalah durasi pembebanan. Namun, disclaimer-nya adalah nanti faktor durasi ini tidak akan berlaku untuk modulus elastisitas dan nilai kuat tekan tegak lurus. Selain itu, kuat lentur, kuat tarik, kuat geser, kuat lentur, tarik, geser, tekan yang syarat ya, itu terpengaruh dengan durasi. Gitu. Kenapa ya? Kalau modulus elastisitas jelas sih, karena terhadap waktu, kan waktu tadi mengakibatkan rangka, jadi deformasi yang bertambah. Nah, artinya itu tegangannya bertambah, sekaligus regangannya bertambah. Karena dua-duanya bertambah, otomatis nilai E-nya nggak berubah. Gitu. Kalau kuat tekan tegak lurus erat, kenapa ya nggak berpengaruh ya? Ya, nanti saya carikan. Kedua itu temperatur. Nah, temperatur itu kalau semakin tinggi temperatur, dia akan mengurangi kekuatan kayu. Ini berpengaruh ke semua nilai tegangan desain, mau nilai E, nilai tegangan lentur, tegangan tarik, tegangan tekan, tekan tegak lurus, geser, itu kena semua. Kemudian kadar air atau moisture content. Moisture content ini berpengaruh ke semuanya juga. Tidak ada kecuali. Kemudian faktor ukuran. Nah, ukuran ini maksudnya apa sih? Sebetulnya di kayu itu semakin besar potongan kayu yang dari pohon, itu ada kemungkinan ketidaktelitian dalam pemotongan kayu. Jadi lebarnya itu mungkin lebar di pangkal, tengah, akhir, sepertiganya atau 2/3-nya itu bisa jadi beda-beda, tidak persis sama. Sehingga ukuran ini menjadi faktor koreksi dalam tegangan tekan dan tegangan lentur dengan tegangan tarik. Nah, kenapa begitu? Karena tegangan tekan lentur tarik ini sangat terpengaruh oleh dimensi penampang. Kan dimensi penampang mengaruh ke inersia, ke luas penampang gitu ya. Sehingga sangat sensitif kepada kekuatan tegangan tekan, tegangan lentur, dan tegangan tarik. Kemudian faktor koreksi aplikasi struktur. Jadi aplikasikan kayunya itu apa, menjadi cording, menjadi balok rantai, jadi batang tekan, batang tarik, itu akan berpengaruh ke faktor koreksinya. Contoh, ketika kayu kita gunakan jadi balok, maka kan ada yang namanya stabilitas balok. Nanti ada faktor koreksi stabilitas balok. Dan faktor koreksi komponen struktur berulang. Gitu. Seperti kayak cording ini kan berulang. Atau kayak balok lantai juga berulang kan gitu. Kolom. Kolom itu kan ada koreksi dari stabilitas kolom. Lebih detailnya nanti pas kita bahas itulah. Bahas batang tekan, batang tarik, batang lentur. Gitu. Ada faktor koreksi terhadap kekakuan tekuk dari kolom. Tumpu. Tumpu itu adalah pengaruh rebah. Nah, nanti saya jelaskan kalau ini masih bisa lah. Pengaruh rebah dan pengaruh luas tumpuan. Gitu. Ini semua nanti ada angkanya kok, ada nilainya, tenang aja. Jadi tidak cuma teori, ini ada angkanya semua nanti. Kita masuk ke angkanya ya. Contoh ini untuk waktu. Waktu itu untuk desain yang dari ini, desain ini, angka di sini itu dikoreksi terhadap tergantung durasi beban. Kalau permanen maka tegangannya tadi dikalikan 0,9. Itu kalau digunakan terhadap beban mati. Kalau 10 tahun itu dianggap tetap untuk beban hidup. Kalau 7 hari seperti beban pekerja ketika memasang kuda-kuda gitu ya, maka dia bisa bertahan 1,25, malah
memperbesar. Kenapa? Kayu kan tadi kalau kena beban impact, dia akan lebih kuat daripada beban yang permanen. Kalau bebannya cuma 10 menit seperti beban gempa dan beban angin, maka tegangannya bisa diperbesar hingga 1,6 kali lipat. Jadi kalau kena beban gempa, tegangan izinnya itu bisa naik 1,6 kali lipat. Gitu. Karena sifat kayu ini tadi. Kemudian untuk beban impact gitu berupa ya impact pada kayu, maka dia bisa sampai 2 kali lipat gitu. Karena bebannya kurang dari 1 menit atau paling cuma berapa detik gitu ya. Nah, ini ya durasi beban normal merepresentasikan beban dengan secara penuh menimbulkan tegangan pada komponen struktur hingga mencapai nilai desain izin dengan durasi kumulatif kurang lebih 10 tahun. Nah, apabila kok durasi lebih dari 10 tahun, tidak melebihi dari 10 tahun, maka nilai desain acuan kecuali modus elastisitas itu dikoreksi dengan angka ini. Modus elastisitas yang E maksimum dan E minimum ya. Kenapa tidak berpengaruh? Karena tadi saya bilang sebetulnya kan waktu atau durasi pembebanan itu berpengaruh ke rangka atau deformasi yang bertambah ketika terjadi beban yang permanen. Nah, deformasi bertambah itu artinya regangannya bertambah, tegangannya juga bertambah. Karena regangan-tegangannya sama-sama bertambah, otomatis nilai E-nya ya sama. Nilai E-nya nggak berpengaruh, tapi tegangannya itu berpengaruh. Gitu ya. Jadi, ingat, ini hanya berlaku untuk tegangan lentur, tarik, tekan, geser, tekan, tegak lurus. Tapi tidak berlaku untuk ini. Untuk nilai E dan E minimum. Lanjut. Oh ya, maka nilai tegangan izin terkoreksi adalah tegangan dasar dari tabel tadi dikali dengan faktor CD. Tegangan dasar itu ini tegangan dasar, kemudian dikalikan faktor CD. Kedua, bagaimana temperatur? Nah, temperatur itu di sini pengaruhnya. Kalau kayu kita bekerja pada suhu ruangan normal kurang dari 38 derajat, maka 0. Maka 1,0 artinya tidak ada pengaruh. Beda halnya kalau kayunya itu terekspos panas seperti untuk atap. Gitu ya, pada atap, mungkin pada struktur kuda-kudanya itu bisa jadi suhunya mendekati 40 derajat gitu ya. Tapi yang mendekati 40 sampai dengan 52 gitu ya. Atau benar-benar terjemur panas betul, langsung cara terjemur panas. Maka lebih dari 50 derajat, tapi kayaknya jarang sih di Indonesia bisa lebih dari 50 derajat. Kayaknya enggak ya. Kemungkinan ini antara 38 sampai 50 derajat. Itu 0,9 untuk kuat tarik dan nilai E. Dalam kondisi basah maupun kering itu enggak masalah. Tapi kalau pada kuat lentur, kuat geser, kuat tekan, dan kuat tekan tegak lurus, cukup signifikan, bahkan sampai 0,7 ya. Signifikan sekali. 0,7. Jadi artinya sampai berkurang 30% dalam kondisi basah gitu. Nah, apa itu kondisi basah dan kering? Nah, kondisi basah dan kondisi kering itu ini dulu. Maka tegangan terkoreksi adalah tegangan desain acuan dari tabel ini, tegangan ini dikalikan dengan faktor temperatur atau CT ini yang 0,8, 0,7 atau 0,9 gitu. Ada kayu gergajian, kayu gelulam, kayu fabrikasi, kayu komposit, panel kayu. Kayu gergajian itu kayu yang dari pohon kemudian digergaji di balok-balok, itu kayu gergaji. Glulam itu adalah kayu lapis. Jadi glue laminated, kayu laminasi yang dengan lem resin. Balok kayu fabrikasi itu balok kayu yang dibuat di pabrik. Biasanya dalam bentuk potongan-potongan kayu juga. Kayu komposit kalau misalnya dikompositkan dengan baja misalkan atau panel kayu. Nah, nilai basah atau kering itu ini acuannya. Kondisi kering itu kalau kadar airnya kurang atau sampai dengan 19%, itu adalah kondisi yang kering.
basah kalau kondisi kayunya itu lebih dari 19%. Artinya kita harus memperkirakan kondisi kayu kita kalau nanti strukturnya sudah jadi, kira-kira dia berapa persen gitu. Karena kan kayu itu bisa menyerap air dari udara loh. Jadi tidak mungkin ketika beli kita keringkan kayunya itu kondisinya 19%. Tapi setelah jadi kita tidak bisa mengontrol kembali, maka kita tidak bisa memastikan apakah betul 19% itu bisa terjaga setelah panjang masa strukturnya. Seperti itu.